Tentang pertama masalah bid'ah dan masalah rokok. Kita undang divisi diskusi, nanti saya simpulkan lagi. Kiai Ibnu Kiai menengah tuh nabi Lora boy kira di anak lemak tuh Lora kak TV ini kan Gibon lah Abror Fadol silakan tentang masalah bid'ah. Beliau ini memang suka masalah ini bid'ah ini gimana penjelasannya. Tentang bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang lugawi, ada yang istilahi. Gimana penjelasannya, terus menanggapi Sayyidina Umar, dan termasuk nanti gimana tentang masalah rokok gitu. Silakan. Pertama, saya sebenarnya kurang tertarik bicara tentang bid'ah karena ini tema klasik yang digeser ribuan bahkan jutaan kali. Diganti generasi debat lagi terus begitu. Dan di forum kita ngaji trotoar ini bisa dibuka filenya, rasanya masih hangat. Mungkin sebelumnya lagi 2 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu saya pernah bahas bid'ah ini. Tapi saya karena mungkin ini lebih aktual, lebih fresh ya diskusinya, saya akan menanggapi sedikit. Pertama, kullu bid'atin dhalalah, semua tersesat. Kata-kata semua itu tidak harus semua seluruh dunia. Misalnya saya mengatakan semua bikers, ya masih banyak yang nggak masuk kan. Misalnya saya mengatakan all bikers Pamekasan, ini faktanya masih ada beberapa orang yang tidak tergabung dengan komunitas kita. Atau di dalam bahasa Al-Quran misalnya dialognya antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan di sana ada raja yang ya'khudhu kulla safinatin wasbah. Ada raja yang mengambil semua perahu. Yang enggak semua perahu ya, perahu yang ada di depannya. Mun raja bedeneng Timur Tengah tidak mungkin ngalak perahu sebede telanakan. Meskipun redaksinya semua perahu. Artinya semua itu tidak berarti semua real 100%, tidak. Kemudian yang kedua, apakah semua yang dilakukan sahabat itu benar? Iya. Dalam akidah kami, para sahabat itu mahfuz, terjaga dari kesalahan, dalam arti apabila terlanjur melakukan kesalahan maka segera bertaubat. Terus bagaimana dengan perang? Di zaman perang seperti itu, apakah itu bisa dibenarkan? Ya enggak, perangnya enggak. Tetapi dalam pemahaman kami melihat sahabat adalah orang-orang yang suci setelah dilihat dipandang oleh Rasulullah, setelah nazarah oleh Rasulullah, sahabat suci. Maka masing-masing sahabat itu sama-sama benar dalam ijtihadnya masing-masing. Sama dengan sering kita lihat meme ada angka 9, benar dari sana 9, benar dari sini 6. Ini yang benar 6 apa 9? Ya beda persepsi. Lah yang itu yang terjadi di antara sahabat. Ijtihadnya seperti itu. Kemudian apa bedanya antara tarawih itu sunnahnya Sayyidina Umar yang benarkan, kemudian perang itu tidak dibenarkan. Ini saya buka ada sedikit rahasia dalam syariat. Begini, syariat itu sesungguhnya tidak ada yang bertentangan dengan hati nurani. Ketika dalam roh kita dahulu, roh kita masing-masing dahulu itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Roh kita semua menjawab dulu, iya ya Rasulullah. Kalau hari ini kita mengamalkan syariat Allah, itu karena memang ruh kita pernah mengiyakan pertanyaan Tuhan dulu. Artinya begini, tidak ada ajaran syariat yang bertentangan dengan nurani. Saya katakan misalnya mencuri.
Adakah pencuri yang yang hati nuraninya membenarkan mencuri tindakannya? Bedentang. Maling arsa bener bedentang. Tidak ada. Buktinya sih kemudian maling guru. Kan sini kan. Jadi saungguna ini kan sederhana dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah la tajtami'u ummati ala dhalalah. Kemudian ada bahasa lagi talaqi bil qabul. Seluruh umat, ketika seluruh umat secara bertahap saling menerima antara satu yang lain dan tidak ada penolakan, itu sudah salah satu ciri kebenaran. Misalnya tarawih tarawih itu kan bid'ah. Faktanya sampai hari ini tidak ada yang menolak tarawih. Kalaupun toh ada diskusi ringan hanya tentang 4 atau 20, nggak ada yang menolak sholat malam dari Ramadan, karena pada dasarnya ada dalil yang sangat basic sekali yang mengatakan man qoma Ramadan itu maknanya barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban. Artinya kalau Sayyidina Umar mengatakan ini bid'ah yang baik, itu sebenarnya bukan bid'ah, karena Rasulullah mengatakan hidupkanlah Ramadanmu. Artinya bid'ah tidak terlalu bid'ah itu justru oke lah dalam satu sudut pandang boleh kita gunakan istilah bid'ah hasanah, tapi dari sudut pandang yang lain hakikatnya itu bukan bid'ah. Dan tidak ada saling membunuh yang dikatakan bid'ah. Sekarang saya tanya, mengapa sahabat itu berperang? Saya ada sandal mereknya Sallo, nomornya 9, punya saya dan punya si Mas. Menurut saya ini punya saya, maka saya punya dalil, saya harus mempertahankan sandal saya. Tapi menurut Kerosidi ini sandal saya, akhirnya sandal rebutan. Saya tanya, tindakan saya benar apa tidak? Benar wong saya mempertahankan sandal saya. Kerosidi benar dia mempertahankan sandalnya. Tapi apakah boleh saya mengatakan bertengkar, boleh apa tidak? Enggak ada yang memperbolehkan bertengkar. Jadi yang terjadi antara perang antar sahabat itu sama dengan ilustrasinya seperti sandal yang menurut saya benar-benar milik saya, yang menurut Kerosidi benar-benar milik Kerosidi. Akhirnya rebutan. Apakah saya akan dilaknat oleh Allah karena mempertahankan apa yang saya yakini benar, sandal itu sandal saya? Ataukah Kerosidi akan disalahkan oleh Allah karena mempertahankan ini sandal beliau? Tidak. Itu yang dikatakan ikhtilaf antara sahabat itu adalah hasil ijtihad masing-masing. Dan ketika ijtihad itu berangkatnya dari parameter-parameter yang benar, ijtihadnya ketika salah tetap mendapatkan pahala. Hakikatnya hanya Allah yang tahu siapa yang benar di antara perselisihan sahabat. Itu terkait ini memang terlalu panjang karena saya matur di awal temanya ini sebenarnya nggak menarik dan di majelis ini sudah dibahas 4 kali. Nanti bisa di tentang rokok sama sokok itu kalau secara fikih ada yang mengharamkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu masukkan dirimu dalam kebahayaan. Lah itu persepsinya beda-beda. Ini kan bahayanya tidak nyata. Saya tembang rokok tambah gemuk. Ada yang mengatakan mbiar rokok melulu mati tidak remah. Ya sholat kan senega. Artinya jadi rokok ini kan memang ulama tidak sepakat. Ada yang mengatakan bahayanya itu pada level yang mengkhawatirkan sehingga diharamkan. Ada yang level pada tidak mengkhawatirkan sehingga tidak mengharamkan. Mengapa ulama itu menganggap makruh yang terendah? Karena dalam sudut pandangan mereka tidak ada manfaat yang nyata. Seperti itu. Rasanya itu. Ya, terima kasih. Yuhibbut tawwabin, bukan yuhibbut taibin, tapi tawwabin. Tawwabin itu lagi. Tobat lagi. Artinya salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi. Korset kemanyaman kan saya. Yang kan maksudnya saneka. Kemudian yang terakhir cinta pada seorang istri teman, kemudian berburu, iakad.
Dilayakan pas suami aslinya meninggal, apakah sah akad yang tadi sebelum wafat? Tidak sah karena memang akadnya itu milik orang. Jadi pada ben anak acual ngecok sepeda motor bapak nih jual. Tin mari jual wah mate pak. Besar kan jual belinya. Mate boy iki bener edan kan saya. Pon ki banyak yang bini. Jadi memang bid'ah seperti yang jelaskan tadi memang sedikit saya menyinggung karena mungkin beberapa teman banyak yang baru gabung. Secara bahasa adalah bid'ah hasanah. Jadi yang bid'ah itu hanya modelnya, dalam arti model itu kemasan, bukan substansi. Dalam arti substansi begini. Contohnya man qoma Ramadan, orang yang menghidupkan di bulan Ramadan mendapatkan pahala. Lah Rasulullah tidak menentukan tanggal berapa kali ataupun berapa kali begitu. Apa 6 kali, apa 4 kali. Kemudian Sayyidina Umar 20 rakaat. Lah waktu ataupun durasi, bukan durasi ya, angka 20 itu menurut beliau itu nikmatul bid'ah hadhi. Ini sebaik-sebaik nikmat. Ya nikmat dalam segi bid'ah bahasa. Tapi ketika berdiri di bulan Ramadan beribadah bukan bid'ah, Rasulullah juga mengajarkan. Begitu juga contohnya tahlil dengan beliau bid'ah. Misalnya tahlil 7 hari. Kan itu adalah kemasan orang adzikir. Zikir selawat istilah sedekah kepada orang lain. Tak bid'ah Rasulullah menganjurkan. Cuma bungkusnya pada bid'ah sekolah dalam segi pelajaran agama. Pelajaran agama diajarkan di Rasulullah, tapi dibungkus jam pertama, jam kedua. Apakah Rasulullah mengajarkan jam pertama, jam kedua? Enggak. Jadi sistem beda dengan pekerjaan itu. Jadi sistemnya beda. Bid'ah contohnya sholat maghrib 4 rakaat, aja sholat subuh jadi serokaat. Nah boleh abajeng subuh tak abajeng sekali, itu namanya bid'ah itu. Nah, beda seumpama. Nah abajeng padahal kita mana baca sholawat 10 kali, laku baca sholawat 10 kali. Setiap malam Isya baca sholawat 10 kali. Pas beda orang anyar datang, ini bid'ah baca sholawat 10 kali karena tidak diajarkan Rasulullah. Nah, kita baca sholawat 10 kali kok. Cuma dalam kemasan kok, cuma sistem. Beda ketika memperbaharui agama dalam segi sholat duha, sholat maghrib 2 rakaat. Kita tahu batas seorang hamba. Kita jawab tentang masalah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya.